saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut melibatkan 9 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang. 1 orang dilaporkan tewas terjepit kendaraan. Diduga petir menyambar jaringan Wi-Fi sebuah rumah dan peralatan elektronik berantakan dan rusak parah. Puluhan ribu pakaian olahraga yang diselundupkan dari Malaysia disita di Pelabuhan Patimbang, Subang. Kita awali informasi hari ini. Kecelakaan beruntun melibatkan 9 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa petang. Kecelakaan maut ini menewaskan seorang pengemudi sedan karena terjepit badan mobil. Astagfirullahaladzim, habis. Nggak kuat ya Allah. Ya Allah, nggak Berapa kuat. mobil? Ini gara-gara. Tabrakan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terekam kamera amatir warga beberapa saat setelah kejadian. Terlihat sejumlah kendaraan pribadi rusak berat, bahkan sebuah mobil sedan ringsek dihantam truk. Akibat kecelakaan, pengemudi sedan meninggal di tempat karena terjepit badan kendaraan. Korban meninggal teridentifikasi bernama Henry Kristianto, asal Kalideres, Jakarta Barat. Tabrakan beruntun ini terjadi di ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kilometer 112 kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa sore. Tim gabungan dari Pejer, Korlantas Mabes Polri, dan Satlantas Kepolisian Resor Cimahi serta pengelola tol Jasa Marga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendata. Ada 9 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan. Berdasarkan olah TKP, tabrakan diduga terjadi karena truk Voso mengalami gangguan pengereman sehingga menghantam kendaraan di depannya. Terjadi laka lantas di kilometer 112 dari arah Bandung menuju Jakarta, tol Cipularang. Terlibat 9 kendaraan, 1 truk, 8 kendaraan lainnya tempat biasa. Dalam hal ini terdapat 6 korban, 1 meninggal dunia, 5 orang luka. Dan bisa diinformasikan dugaan dari hasil olah TKP sementara, informasinya ini tabrakan beruntun atau ada dugaan lain kepada badan? Ya betul, terjadinya tabrakan beruntun karena pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraan. Selain menewaskan 1 orang, 5 penumpang lain di kendaraan berbeda mengalami luka ringan. Seluruh korban dirawat dan dibawa ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan di kawasan Padalarang. Akibat peristiwa ini sempat terjadi antrian panjang kendaraan hingga kilometer 118 atau sejauh 6 km dari arah Jakarta menuju Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan dan menewaskan seorang pengemudi sedan di ruas tol Cipularang Padalarang diduga akibat rem truk blong. Pengemudi sedan atas nama Henry Kristianto berhasil dievakuasi petugas gabungan setelah terjepit badan kendaraan lebih dari 1 jam. Korban terjepit akibat tabrakan beruntun yang terjadi di kilometer 112 ruas tol Cipularang kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi kendaraan sedan ini pun ringsek. Tak hanya 1, sejumlah kendaraan sedan dan minibus yang ringsek lalu dievakuasi dengan bantuan truk derek. Akibat tabrakan beruntun ini ada 9 kendaraan yang terlibat dan kini dalam kondisi rusak akibat benturan keras. Diduga kecelakaan beruntun ini disebabkan akibat truk yang alami rem blong. Sang sopir truk mengaku sudah merasakan rem tidak berfungsi di kilometer 116 saat perjalanan dari arah Bandung menuju Jakarta. Hingga akhirnya truk hilang kendali di jalur cepat kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Mobil yang mana kan? Oh, udah gitu? Tapi udah berusaha untuk membuang ke jalur pengamanan itu, Kang? Udah habis semua jalur kiri saya. Tapi kenapa nggak masuk ke yang jalur itu, Kang? Yang pembuangan buat rem blong itu, Kang? Nggak ada. Ditutup? Oh, jadi memang dari 116 sudah kerasa berarti? Hilang kendali gitu ya.
Tapi truknya kosong, nggak bawa muatan. Kasus kecelakaan ini sudah dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Cimahi. Seluruh bangkai kendaraan dibawa ke pos unit Gakum di kawasan Cikamuning, sementara korban tewas dan 5 penumpang luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, sementara itu 2 orang korban masih dirawat di rumah sakit akibat insiden tabrakan maut beruntun yang melibatkan 9 kendaraan di ruas tol Cipularang, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh korban luka dalam insiden tabrakan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan, kawasan Padalarang. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki yang masih dirawat merupakan sopir dan penumpang minibus yang lolos dari maut. Akibat insiden kecelakaan maut ini, 1 orang tewas dan 7 penumpang lain mengalami luka ringan serta berat. 5 penumpang sudah dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Demikian pula korban tewas, warga asal Kalideres, Jakarta Barat, juga sudah dibawa pihak keluarga. Ada 7 orang mengalami luka dan 1 orang meninggal dunia. Jadi total 8, Pak? Total 8. Terus sekarang yang dirawat tinggal berapa orang, Pak? Yang dirawat kebetulan hanya 2 orang dari pengemudi Toyota Halaya berikut penumpangnya. Yang lainnya bisa pulang. Rawat di sini lukanya di bagian kepala, lihat, dan penumpangnya juga sama di bagian kepala. Korban luka yang dirawat masih menjalani perawatan akibat benturan di bagian kepala, sehingga perlu mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Sebelumnya, 9 kendaraan terlibat kendaraan beruntun di kilometer 112 tol Cipularang, diantaranya 2 truk, kemudian 5 unit kendaraan jenis minibus, 1 unit sedan dan SUV. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Pasca longsor yang terjadi 7 November lalu, akhirnya jembatan Cikaleho yang berada di Cipaku, Kabupaten Ciamis, kembali dibuka dengan menggunakan jembatan sementara beli. Namun jumlah kendaraan yang melintas masih dibatasi. Kondisi jembatan Cikaleho sempat longsor dan tertutup hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Hal ini berdampak pada jalur Ciamis-Cirebon yang tertutup total. Kini jembatan sementara Bailey terpasang hingga akhirnya jalur kembali dibuka. Pembukaan jalur dipimpin langsung Kapolres Ciamis. Namun jembatan ini dibuka dengan sistem buka tutup dengan membatasi jumlah beban kendaraan yaitu di bawah 20 ton. Selebihnya arus kendaraan masih dialihkan memutar lewat Cisaga atau Panumbangan. Untuk jembatan Cikaleho ini yang menghubungkan antara Ciamis ke Cirebon dan saat ini sudah bisa dilalui ya walaupun dengan hanya 1 kendaraan buka tutup ya, namun untuk keselamatan insya Allah terjamin ya. Ada pembatasan, Pak, bebannya, Pak? Ada, jadi maksimal di 20 ton, tidak boleh lebih daripada 20 ton. Untuk itu kita harapkan kepada seluruh pemakai jalan ya patuhin, jangan sampai melebihi muatan karena kapasitas daripada jembatan ini maksimal di 20 ton. Bahwa ke depan keselamatan tentu kita yang utama khususnya dalam menghadapi operasi kita Nataru Lodaya 2025. Jembatan darurat ini dibuka untuk memudahkan para pengguna jalan terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara pembangunan jembatan masih dalam pembahasan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Sebuah rumah di Desa Jepara, Kabupaten Kuningan tersambar petir Senin malam. Diduga petir menyambar jaringan Wi-Fi sehingga barang-barang elektronik rusak berat. Kondisi rumah warga di Desa Jepara, Kabupaten Kuningan berantakan akibat tersambar petir Senin malam. Sejumlah peralatan elektronik seperti televisi dan pengeras suara pecah. Kuatnya getaran menyebabkan kaca jendela ikut pecah. Bahkan plafon salah satu kamar roboh. Peristiwa terjadi saat desa dilanda hujan deras disertai petir. Menurut pemilik rumah, percikan api pertama kali terlihat dari layar televisi. Diduga petir menyambar jaringan Wi-Fi yang masih terhubung dengan jaringan listrik. Tiba-tiba
Pak ada petir gede, langsung nyamber. Gak tahu dari mana dulu nih kena apinya. Tapi anak saya bilang dari wifi katanya kelihatan api menyala. Udah gitu dari anten langsung TV itu meledak-leduk gitu Pak. Oh gitu. Yang rusak apa aja Bu yang kena? TV, kaca, terus kamar saya sama ini bufet, TV juga pada pecah semua. Itu tuh kelihatan nggak sih cahaya masuknya tuh? Kata anak saya kelihatan. Kelihatan. Nah anaknya itu sendiri kena imbas nggak atau apa? Enggak sih, alhamdulillah. Cuman sedikit jempol kena beling pas. Meski tidak sampai jatuh korban jiwa, namun anak pemilik rumah mengalami gangguan pendengaran akibat kerasnya bunyi getaran. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.